مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib. Terlebih kita bersyukur karena kita bisa melakukan sholat maghrib dengan cara berjamaah. Mudah-mudahan semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini masih bulan Syawal, akhir-akhir dari bulan Syawal kalau tidak salah. Makanya masih saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kata, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Biasanya orang yang banyak omong itu banyak salahnya. Abah Ipin nggak usah ngangguk-ngangguk, okay? Abah Ipin salahnya lebih banyak daripada saya. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang berada di bulan Syawal, yang mana Syawal itu maknanya adalah meningkat atau peningkatan. Bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan. Artinya ini isyarat buat kita, ibadah-ibadah yang selama ini kita istiqomahkan di bulan Ramadan, ya, yang biasanya enggak ngaji jadi rajin ngaji, yang biasanya enggak pernah sholat tahajud jadi sholat tahajud, kan biasanya kalau masuk Ramadan kan semangat semuanya.
Yang biasanya nggak pernah sedekah jadi sedekah, yang nggak pernah puasa jadi puasa. Nah, diharapkan di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya, amal-amal ibadah yang sudah kita istiqomahkan itu ya tetap kita jaga. Kalau bisa ditingkatkan. Nah, kalau itu semuanya bisa kita jaga di bulan-bulan yang lain, lebih-lebih kalau bisa kita tingkatkan, berarti puasa kita di bulan Ramadan adalah puasa yang sukses. Kenapa? Membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah. Karena memang tujuannya kan supaya menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu tujuannya. Makanya ayo masjidnya ini tetap kita makmurkan, jangan cuma diramaikan atau dimakmurkan saat Ramadan saja. Tetap kita makmurkan, sholat 5 waktu tetap kita ramaikan, dan jangan lupa support masjidnya ini. Ya, siapa tahu masjidnya mungkin butuh pembangunan ini, butuh pengeluaran ini, itu dan lain sebagainya. Keluarkan, insya Allah nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasannya Allah pasti berlipat-lipat daripada apa yang kita keluarkan. Karena rumusnya, kalau kita ngeluarkan 1, Allah balas 10. Ngeluarkan 1, Allah balas 10. Makanya kita pakai konsep yang dipakai oleh Allah itu. Ya, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, balas dengan yang lebih baik. Contoh gampangnya adalah kalau ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum, berarti jawabannya, nah, yang benar ya cara jawabnya, Wa'alaikumussalam, bukan Waalaikumsalam, Wa'alaikumussalam. Nah, kalau yang mengucapkan salam itu Assalamualaikum, jawabnya lebih banyak, lebih baik, Wa'alaikumussalam warahmatullah. Ustadz, gimana kalau yang mengucapkan salam agak lengkap, Assalamualaikum warahmatullah, jawabnya lebih lengkap lagi, gimana? Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini wes komplit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lebih komplit lagi juga balasannya, Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh ya ahlal kubur. Jangan ya, yang terakhir nggak usah ya, minimal sama atau lebih baik. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam ketaatan, amin ya rabbal. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang wudhu. Nah, materi yang akan saya bahas sekarang ini perkara yang membatalkan wudhu. Cuma supaya nyambung dengan pembahasan sebelumnya, saya review singkat tentang cara wudhu. Yang pertama, ketika kita mau wudhu, masuk ke tempat wudhu, menghadap ke arah kiblat, ucapkan basmalah. Paling singkatnya bismillah, paling sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Kalau saat kita mau wudhu lupa tidak membaca basmalah, ucapkan di pertengahan, tetapi dengan tambahan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi hadap kiblat, ucapkan basmalah, kemudian jangan lupa bersiwak. Siwak yang paling afdol menggunakan kayu arok ya, yang biasanya dibawa. Kalau nggak ada sikat gigi boleh. Kemudian basuh telapak tangan, ini secara singkat, sampai pergelangan tangan. Ya, pergelangan tangan selesai, kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ada 2 cara. Boleh dipisah, masukkan air ke mulut 3 kali, terus yang berikutnya masukkan air ke hidung 3 kali. Atau cara kedua, langsung jadi satu. Ambil air, masukkan air ke mulut sekaligus ke hidung. Itu 3 kali. Jadi ada 2 cara. Nah, kalau sudah itu semuanya sunnah. Ya, seandainya itu tidak dilakukan tetap sah. Yang penting fardunya wudhu, rukunnya wudhu tidak ditinggalkan. Baru setelah melakukan sunnah-sunnah itu semuanya, masuk ke firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati
faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila kalian hendak mendirikan salat, basuh wajah kalian. Nah, basuh wajah kalian. Nah, ketika kita membasuh wajah, sertai di dalam hati kita niat. Ya, bukan lafadz. Lafadz itu sebelum melakukan itu. Jadi kalau kita mau melafalkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhulillahi ta'ala. Jadi setelah sunnah-sunnah dilakukan, baca lafal itu, baru kita basuh wajah kita sambil di dalam hatinya basuhan pertama lintaskan dalam hati, saya berwudu menghilangkan hadas kecil. Basuh kalau atas dari tempat tumbuhnya rambut sampai di bawahnya dagu, dari tempat tumbuhnya rambut sampai bawahnya dagu, ini harus basah. Kalau kanan ke kiri dari cuping telinga, ini harus terbasuh semuanya. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kalau seandainya ada bulu di sini yang tumbuh, bulunya harus dibasuh. Ustadz, bulunya 3 meter, basuh 3 meter. Ada handyplas, lepas semuanya. Gak boleh ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke wajah kita. Ustadz, ini botak, tumbuh rambutnya di sini, apakah juga ikut dibasuh? Enggak. Yang standar normalnya tumbuhnya rambut itu di mana? Di situ batasnya. Sampai di sini bisa difahami? Nah, setelah selesai, ini 3 kali. Wajah 3 kali, baru masuk tangan. Basuh tangan mulai dari ujung tangan sini, telapak tangan sampai ke siku. Nah, kalau pernah lihat mungkin di YouTube ya, ada seorang ustadzah menjelaskan, yang benar itu adalah tangan kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Itu kurang tepat. Yang benar itu adalah kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Nah, setelah selesai yang tangan, baru kita mengusap kepala. Kalau yang wajah membasuh, kalau yang tangan membasuh, yang kepala bukan membasuh tapi mengusap. Seandainya dibasuh boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i, 1 helai rambut saja itu sudah sah. Basahi tangan, sentuh rambut di mana saja sah. Di belakang boleh, di ubun-ubun boleh, di tengah boleh, di sebelah kiri boleh. Yang enggak boleh kalau rambut temannya yang disentuh ya. Jadi rambut sendiri. Minimal 1 helai, ada yang mengatakan minimal 3 helai. Itu kalau mazhab Syafi'i. Ada lagi mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu 1/4 kepala. Ubun-ubun itu mazhab Hanafi, enggak boleh kurang. Ada lagi mazhab Hambali dan Maliki. Kalau Hambali dan Maliki harus full, 1 kepala harus semuanya diusap. Kalau tidak diusap 1 kepala itu tidak sah wudunya. Nah, kalau kita ikut mazhab Syafi'i, sebagian dari kepala sudah sah. Kalau seandainya kita ikut mazhab Syafi'i mengusap semua kepala, itu hukumnya sunnah. Nah, caranya gimana mengusap kepala? Coba semua tangan diangkat, yang jempol kanan kiri diletakkan di sini. Ini di dalam kitab Fathul Qorib. Jadi bukan gosok-gosok gini. Dalam Fathul Qorib ada aturannya. Ini diletakkan sini, jari tengah disambung. Nah, yang ini jangan gerak, tetap langsung tarik ke belakang, tarik ke depan. Nah, itu kalau mau mengusap semuanya. Kalau dalam mazhab Maliki wajib, kalau mazhab Syafi'i hukumnya hanya sunnah. Kalau mazhab Syafi'i dipisah antara mengusap kepala dan telinga. Kepala 3 kali, 1 usap lagi kalau mau semua, 2 kalau cuma sebagian, 3 baru telinga. Ya, kalau telinga, tangan telunjuk, coba semuanya dimasukkan ke lubang. Yang ini jempol di belakang telinga. Sebelum kita memutar, yang bagian telunjuk itu diputar kan di telinga itu ada sela-sela itu, ya. Nah, diputar dulu, baru masukkan ke lubang, set, baru diputar. Nggak perlu dijilat dan dicelupin, ya. Karena ini wudu, bukan makan Oreo. Coba bersama-sama, yang telinga, telunjuk dimasukkan, sela-selanya dibersihkan dulu, masukkan ke lubang,
yang belakang diputar satu. Bareng kalau telinga itu. Enggak kanan 3 kali, kiri 3 kali. Enggak, kalau telinga bareng. Itu kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki digabung antara kepala dan telinga. Sama kayak tadi. Ini kalau mazhab Maliki. Jadi kalau ada yang melihat cara wudhu seperti ini, itu boleh, gak apa-apa. Nah, gini, tarik ke belakang, ke depan, langsung ke telinga. Nah, itu mazhab Maliki. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Dan itu juga sama-sama boleh mengusap kepala. Baru setelah itu membasuh. Nah, sekarang basuh. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang kanan terlebih dahulu dilebihkan sampai betis. Supaya apa? Memastikan bahwa bagian kaki itu semuanya terbasuh. Yang kakinya pecah-pecah disela-selai. Ya, pastikan air masuk ke dalamnya. Yang kakinya pecah, ya. Sing pecah, dicek semuanya. Nah, atau jangan kakinya ketinggalan, dicek. Ada ya. Nah, jadi yang kanan terlebih dahulu 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali. Jangan lupa ketika membasuh tangan dan kaki disela-selai jarinya itu. Kalau tangan disela-selai seperti ini. Ya. Supaya apa? Masuk semuanya, terpastikan basah semuanya. Kalau kaki begitu juga. Yang idealnya kalau membasuh kaki itu sambil duduk. Makanya kalau kita wudhu di Madinah, Mekah itu ada tempat duduknya. Ya, di sini sudah ada ya, ada. Duduk karena apa? Menyela-nyelainya pakai apa ini? Kiri, kelingking kiri dimasukkan ke jari kelingking kanan, ya. Oh, ini. Terus sampai ke kelingking yang kiri. Jadi sambil duduk itu. Yang paling ideal seperti itu. Ustadz, kalau nggak seperti itu pokoknya disela-selai, boleh, tetap mendapat kesunahan. Cuma yang tadi yang saya sampaikan itu cara paling afdol. Baru kalau sudah selesai semuanya, tertib. Ya, tertib itu artinya urut. Kalau mazhab Syafi'i wajib urut, gak boleh dibolak-balik. Kalau dibolak-balik maka wudhunya tidak sah. Itu mazhab Syafi'i. Ya, sesuai dengan urutan yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, basuh wajah, basuh kedua tangan sampai kedua siku, usap kepala, basuh kaki sampai mata kaki. Harus urut seperti itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau nanti suatu saat kok melihat ada orang wudhu nggak urut, ada ternyata ya ulama lain yang mengatakan nggak urut itu tetap sah. Coba dilihat ini. Yang poin 6, tertib. Kalau mazhab Hanafi ini disilang, nggak urut nggak apa-apa. Tapi jangan dipraktekkan ya. Besok tiba-tiba wudhu semuanya katanya Ustadz nggak apa-apa nggak urut. Ojo ya, tetap. Ini mazhab Hanafi beda ya. Ada mazhab Maliki, nggak urut nggak apa-apa. Jadi tiba-tiba basuh kaki dulu. Ya, tapi memang aneh. Ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali semuanya wajib urut. Kita ikut yang biasa kita lakukan saja. Ya, baru kalau ini sudah semuanya sudah selesai, langsung kemudian angkat tangannya ini. Kemudian angkat tangannya, berdoa hadap ke kiblat. Ini kalau kita lihat dalam kitab Fathul Mu'in, ya, dalam kitab Fathul Mu'in. Yang pertama berdoa menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, arahkan pandangan ke atas. Kemudian baca asyhadu alla ilaha illallah. Bersama-sama 1 2 3. Ya terus. Kok berhenti? ulangi 1 2 3. Ini kayaknya nggak pernah baca doa setelah wudhu, ini bingung ngapain. Sengaja saya tutup tadi. Nah ini bacaannya ya.
Monggo bersama-sama. 1 2 3. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Kalau ada tambahan waj'alni min ibadikas sholihin. Boleh angkat tangannya ngadep ke arah kiblat, pandangan ke langit. Gitu caranya. Ini kalau dalam kitab Fathul Mu'in baru pertama ini. 1. Yang kedua, nah ini loh keutamaannya. Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan doa yang tadi kita baca, kecuali Allah akan buka untuknya 8 pintu langit yang bisa dia masuki dari pintu mana saja. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah melakukan. Amin ya rabbal alamin. Yang tadi berdoa semuanya? Alhamdulillah lupa. Pak Rozi lupa? Alhamdulillah. Nanti jangan lupa Pak Rozi ya. Coba ingat rokok terus ya, doanya ya. Jadi baca itu yang pertama. Nah, ini kalau dalam Fathul Mu'in ada yang kedua lagi. Kemudian setelah membaca itu langsung dibaca sholawat dan salam kepada Nabi dan keluarganya. Kalau seandainya berhenti sampai tadi sudah boleh, nggak apa-apa. Nah kalau mau ditambahi ini amalan ulama ya, amalan ulama. Jadi ada tambahannya. Baca sholawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang paling sedikit. Kalau mau yang lama mungkin lagi semangat ya, habis wudu baca sholawat Ibrahimiyah. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai selesai fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya selawat yang dicontohkan, enggak usah aneh-aneh. Nanti selawatnya beda. Padang bulan, ya bukan gitu ya, itu bukan selawat ya. Padange koyo rino, bukan yang itu ya. Selawat yang memang lafadznya sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga, nah ini ulama ini ya, membaca surat Al-Qadar sebanyak 3 kali. Surat Al-Qadar itu yang mana? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Surat ini dibaca dengan tetap menghadap kiblat, namun tanpa mengangkat tangan, tangannya sudah turun dan mengarahkan pandangannya ke atas. Dikatakan dalam sebuah hadis, siapa yang membaca surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar sesudah wudhu 1 kali dicatat dalam golongan siddiqin. Jika dibaca 2 kali termasuk golongan syuhada. Jika dibaca 3 kali dikumpulkan dengan para nabi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, lemah, tapi para ulama mengatakan kalau hadis dhaif itu boleh diamalkan untuk fadhailul a'mal. Boleh diamalkan, boleh tidak. Baru yang keempat setelah membaca Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, baru membaca Allahumma ghfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki. Selesai. Masuk ke dalam masjid, insya Allah sudah pulang semuanya ya. Wis kepanjangan soalnya amalannya. Mana iki jamaahnya? Wis selesai ya. Ya dilihat kondisinya. Kalau misalkan belum mulai baca nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai jamaahnya ya segera ya baca yang singkat aja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu review cara wudu pada pertemuan sebelumnya. Sebelum saya masuk ke perkara yang membatalkan wudu, ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Monggo Ustaz Barokah. Untuk membasuh bagian yang harus dibasuh, bila mana bagian itu mungkin terluka atau harus dioperasi atau mungkin
Sekarang kalau misalkan ada bagian yang digips misalkan ya, atau di apa sih, di plester, itu masa di plester? Ya, pokoknya ditutup ya, karena terluka. Dilihat posisi lukanya di mana. Kalau posisi lukanya di anggota tayamum itu apa? Wajah dan tangan. Kalau misalkan di luar anggota tayamum, misalkan di kaki kan anggota wudhu, betul? Maka cara wudhunya adalah wudhu yang bisa kita basuh. Wajahnya dibasuh, karena masih bisa. Tangannya dibasuh, kepalanya diusap, baru telinga diusap, baru ke kaki basuh yang bisa dibasuh, kecuali bagian yang tertutup oleh apa? Ya oleh gips atau apa sah dan lain sebagainya. Nah, basuh yang bisa dibasuh kecuali yang tertutup luka itu. Kemudian untuk sebagai pengganti karena itu tidak bisa kita basuh, maka ganti dengan tayamum. Faham maksudnya? Jadi bersucinya 2 kali. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i, itu terdapat dalam kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah. Ya, kalau misalkan pernah sekolah di madrasah, itu diajarkan di situ. Kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah. Setelah basuh bagian kaki yang bisa dibasuh, kemudian lap dulu ya. Kalau dalam keadaan basah kita tayamum, nempel semuanya debunya. Nah, baru kita tayamum sebagai pengganti bagian yang tidak terbasuh. Itu kalau tempatnya di luar anggota tayamum. Tapi kalau misalkan di anggota tayamum, di tangan misalnya, kita basuh wajah bisa, basuh tangan kan nggak bisa, betul? Ini kan yang tidak terbasuh harus diganti tayamum. Coba dilihat saat tayamum wajah bisa, tangan bisa sempurna apa enggak? Tidak kan? Nah, makanya nanti sholatnya kalau di anggota tayamum, kalau dalam mazhab Syafi'i, sholatnya itu jadi sholat lihurmatil wakti. Makanya kalau ada orang diinfus sholat, di sini kan biasanya ditutup, betul? Bisa nggak berwudu sempurna? Gak bisa. Tayamum sempurna, bisa enggak? Gak bisa. Makanya tetap dia itu sholat sebisanya, tapi sholatnya lihurmatil wakti. Sholat maghrib, usolli fardol maghribi salasa raka'atin lihurmatil wakti lillahi ta'ala. Nanti kalau sudah sembuh, bisa dibasuh semuanya secara sempurna, sholat diulangi, mengkodok sholat yang lihurmatil waktu itu. Loh Ustaz, kalau cuma diulang ngapain sholat? Ya sekalian saja. Loh kalau nggak sholat dosa. Itu sebagai absensi. Ya Allah, saya nggak bisa melakukan sempurna, tapi saya absen semampu saya dulu, nanti tak ganti. Oh itu. Kalau seandainya mati aman, nggak usah ganti itu, nggak punya utang. Gitu ceritanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Silakan. Ada? Wudhu pakai air hangat. Apakah bisa wudhu pakai air hangat? Boleh wudhu pakai air hangat. Ada sesuatu yang dimakruhkan adalah wudhu dengan air yang sangat dingin, makruh. Atau wudhu dengan air yang sangat panas, makruh. Tapi kalau wudhu dengan air hangat boleh, ya, gak apa-apa. Makanya kalau di hotel-hotel, ya, itu kan bisa hangat, gak apa-apa itu. Wudhu mandi wajib dengan air hangat boleh. Apalagi kalau kondisi suasana cuacanya dingin, boleh, tidak masalah. Selama tidak membahayakan kita, boleh. Monggo Pak Fajar. Wudhu sambil telanjang, apakah boleh? Sekalian wudhu ya, kan biasanya belum pakai handuk ya, Pak Fajar ini ya, Pak Fajar. Jadi wis ngerti ya bayangannya kalau Pak Fajar wudhu ya kayak gitu. Apakah boleh kita berwudhu dalam keadaan telanjang? Habis mandi belum handukan, wis langsung aja wudhu, boleh apa enggak? Jawabannya adalah boleh, tapi makruh. Boleh sah, cuma makruh.
adab-adabnya itu loh yang kurang, ya boleh, ya meskipun nggak pakai apa-apa, selama ada di dalam kamar mandi. Yang nggak boleh wudhu telanjang di situ loh. Nah, itu nggak boleh, ya paham Pak Fajar? Kalau di kamar mandi bebas Pak Fajar sambil joget-joget wudhu boleh, ya cuma adabnya yang kurang, gitu. Ada lagi pertanyaan? Monggo tadi, monggo Bah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya ya. Gak bisa turun, betul. Ya, ya bisa difahami. Bagaimana kalau misalkan kondisi lagi di kendaraan, gitu ya? Sedangkan sholat sudah masuk waktu, apalagi di bis sambil berdiri, apakah boleh kita terapkan sholat lihurmatil wakti? Bukan berarti meskipun kita di kendaraan terus gak sholat. Saya tanya dulu, kalau saya sholat di kendaraan boleh enggak? Menghadap ke arah mana saja boleh apa enggak? Sholat apa itu yang boleh? Sholat wajib apa sholat sunnah? Sholat wajib boleh enggak mengikuti arah kendaraan? Sholat sunnah boleh enggak menghadap ke arah ikut kendaraan? Lah ini harus jelas ini. Karena apa? Nabi sudah pernah mencontohkan, ini hadisnya. Supaya jelas. Jadi kalau misalkan belum terbahas perkara yang membatalkan, nggak apa-apa. Yang penting ini jelas dulu. Setuju nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Duh, kok syarat wajib kepencet ini. Jadi kita harus ngerti dulu, Nabi itu memang pernah sholat di atas kendaraan. Tapi sholat apa yang dilakukan oleh Nabi? Coba kita lihat. Hadisnya itu apa saja? Ini hadis yang pertama. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat fa iza arada al-fariidah nazala fastaqbala al-qiblah. Rasulullah mengerjakan sholat di atas kendaraannya, di atas tunggangannya, kemanapun menghadapnya. Kendaraannya ngadep kemanapun, sholat Rasulullah sesuai dengan arah kendaraan yang ditunggangi itu. Tapi jika beliau hendak mengerjakan sholat fardu, beliau turun kemudian sholat menghadap ke arah kiblat. Berarti kalau sholat fardu Nabi menghadap ke kiblat. Apakah Nabi sholat fardunya di atas kendaraan? Tidak pernah. Buktinya apa? Ada hadis yang lain. Dikatakan hadis yang kedua, an Jabir bin Abdullah anna an-nabiyya kana yusalli ala rahilatihi nahwal masyriqi fa idza arada ay yusalli al-maktubah nazala fastaqbala al-qiblah. Nabi sholat di atas kendaraan menuju arah timur. Namun ketika beliau mau sholat wajib turun. Loh, hadis yang lain bilang kalau sholat wajib turun hadap kiblat. Jadi kalau wajib ini wajib menghadap kiblat. Tapi kalau sholat sunnah, contohnya apa? Hadis yang di bawahnya. Inna Rasulullah kana yutiru 'alal ba'ir. Sesungguhnya Rasulullah melakukan sholat witir di atas untanya. Sholat witir sunnah apa wajib? Sunnah. Tetap melakukan di atas kendaraannya. Sudah bisa membedakan di sini? Kalau sholat wajib Nabi turun menghadap kiblat, kalau sholat sunnah Nabi bisa melakukan di atas kendaraannya sesuai arah manapun meskipun tidak menghadap kiblat. Bahkan dipertegas di sini ya hadisnya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala rahilati yusabbihu yumi'u bi ra'sihi qibala ayyi wajhin tawajjaha wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fi salatil maktubah. Coba bisa dilihat kalimat wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fi salatil maktubah. Kalimat terakhir, Rasulullah tidak pernah melakukan seperti ini untuk salat wajib. Tapi kalau salat sunnah dilakukan. Jadi kalau sholat duha boleh menghadap ke kereta, tiba-tiba pertama ngadep ke timur, berubah ke utara, ke barat, boleh. Kalau sholat duha, sholat sunnah yang lain. Tapi kalau sholat wajib harus menghadap kiblat. Loh gimana Ustaz? Kalau naik pesawat, apa saya harus turun ke bawah? Mati. Okay? Harus ngerti caranya. Apa? Istilahnya adalah ini.
Nah ini, sholat lihurmatil wakti. Ini. Jadi Imam Nawawi mengatakan bahwa kita bisa sholat lihurmatil wakti kalau tidak bisa memenuhi syarat dan rukunnya. Menghadap kiblat ini adalah syarat sahnya sholat. Kita tidak bisa memenuhi kewajiban itu. Karena apa? Posisi di kendaraan. Meskipun kita di kendaraan, tetap kita sholat. Tapi karena mungkin di kendaraan gak bisa ruku, gak bisa sujud, berarti kan ada rukun yang tidak bisa kita penuhi, ada syarat yang tidak bisa kita penuhi. Maka tetap sholat semampu kita dengan niat apa? Sholat lihurmatil wakti. Nah ini, dan harus mengulangi, ya. Karena apa? Tidak bisa menghadap kiblat, tidak dalam gerakan yang sempurna, alias hanya memakai isyarat saja. Jadi boleh. Atau kita misalkan di perjalanan baju kita najis, gak bawa ganti. Bahkan ketika di masjid mau sholat gak ada sarung, gak ada baju-baju yang lain. Apakah lantas karena baju najis terus gak sholat? Tetap sholat. Tetapi sholatnya sholat lihurmatil wakti, karena ada sesuatu yang tidak terpenuhi. Apa? Bajunya masih dalam keadaan najis. Nanti kalau sudah terpenuhi semuanya, diulangi, dikodok sholatnya. Gitu, oke, Pak? Ada lagi pertanyaan? Monggo Pak Fajar. Pak Fajar boleh, monggo. Disemir hitam. Apakah bisa? Ya. Jadi semir, menyemir hitam itu hukumnya haram. Gak boleh. Boleh menyemir tapi selain hitam. Jadi Pak Fajar kok tiba-tiba besok disemir sebelah kiri merah, sebelah kanan kuning, ya. Itu boleh. Cuma para ulama mengatakan kalau misalkan meskipun selain hitam, tapi itu menyerupai orang-orang apa, kelakuannya orang-orang fasik di sana, loh itu juga jadi nggak boleh, ya. Kalau misalkan yang standar itu kan coklat, ya, itu boleh. Apakah boleh wudhu? Boleh, selama apa, semir yang dipakai itu bukan cat tembok apa enggak, ya. Kan ada sendiri yang memang air itu tetap apa, tetap tembus gitu Pak Fajar, ya. Nah, jadi tetap sah, nggak apa-apa meskipun disemir. Yang penting kayak apa yang untuk kuku namanya, kalau kutek itu kan pakai cat, air itu nggak tembus, itu nggak boleh. Jadi ketika wudhu nggak bisa. Tapi kalau pakai pewarna biasanya dipakai perempuan, henna, ya, nah itu tembus, boleh. Tato, wah itu tato sendiri hukumnya haram. Kalau misalkan ada orang yang pakai tato, dia pakainya di masa jahiliyahnya, dia nggak ngerti, dia pakai tato, tapi nggak ngerti karena memang dia masih belum hijrah, misalkan, lagi sesat-sesatnya, nggak ngerti kalau tato itu haram, wis kadung pakai tobat, ya. Gimana tentang tato itu? Kalau bisa dihilangkan, hilangkan. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Apakah wudhunya sah? Sah. Nah, tapi kalau sudah ngerti bahwa tato haram, dipakai tatonya itu haram, harus dihilangkan. Kecuali kalau misalkan dihilangkan membahayakan badannya, baru dimaafkan, nggak apa-apa. Jadi tetap lebih baik, ya, orang bertato tapi masih mau sholat daripada gak tatuan tapi gak sholat. Wes, ya, kalau ada orang tatuan misalkan sholat, bagus, alhamdulillah. Daripada orang gak tatuan gak mau sholat, itu malah bermasalah. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo silakan Ustaz Barokah. Berarti untuk sholat itu tidak mengikat waktu dan apa namanya, waktu dan saat sholat. Contohnya seperti ini, jika misalkan dalam perjalanan yang belum memenuhi syarat untuk dijamak misalkan, tapi secara waktu dalam perjalanan itu menghabiskan waktu sholat, atau misalkan jarak masjid ke
itu kalau jamak kan belum memenuhi syarat. Belum 80 gitu ya. Syarat untuk bisa jamak. Tapi dalam perjalanan kita habis waktu karena Macet ya. Ya ini untuk menggantinya apakah salat qadha atau jamak atau kita tetap boleh melaksanakan informasi? Ya. Jadi terkadang kondisi-kondisi seperti itu terjadi ya. Kita perjalanan nggak sampai 80 kilo. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu 80 kilo boleh dijamak. Baik jamak takdim atau jamak takhir. Dikosor boleh. Nanti ada pembahasan tentang sholat jamak kosor. Berarti duhur 4 menjadi 2, asar 4 menjadi 2, maghrib 3 menjadi 2. Kok isok 2 iku piye? 3 ya pancet 3. Isya 4 menjadi subuh 2 menjadi ojo bilang 1 ya, jadi witir itu. Jadi kalau memenuhi syarat nanti ada pembahasannya sendiri, maka bisa dijamak kosor. Nah, ini perjalanannya gak sampai 80 km. Dari sini perjalanan cuma ke Gresik gak sampai 80. Waktunya maghrib sudah mau masuk isya, macet panjang ya. Mau wudhu gak tersedia air. Mau sholat, mau turun gak bisa karena di tol misalkan macet panjang. Apakah boleh kita sholat dihormatil waktu? Boleh. Jangan langsung wis nanti kan sholat dihormatil waktu tetap kita qadha. Enggak. Kalau dalam mazhab Syafi'i tetap menghormat waktu itu ya. Absen. Kalau misalkan ya Allah saya ini waktu maghrib tetap sholat loh ya, tapi mohon maaf belum bisa memenuhi syarat secara sempurna, nanti tak lengkapi kalau sudah nyampe. Tetap sholat sambil nyetir. Allahu Akbar. Isyarat saja ya, nyetir, rukuk, sujud, tiba-tiba bangun malaikat mungkar nakir sudah siap. Ojo ya, isyarat saja ya. Jadi sebisanya, semampunya. Baru nanti nyampe di rumah diqadha. Ya, sholat maghribnya dulu, baru sholat isya. Nah, gitu. Ada lagi pertanyaan, monggo silakan. Gak perlu, kan tetap ngulang ya. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i, tayamumnya itu harus ada tanah lahu ghubarun, ada debunya, tanah berdebu. Memang kalau dalam pendapatnya teman-teman Muhammadiyah, menempel ke tembok boleh, menempel ke kursi boleh, yang nggak boleh itu nempel ke wajahnya orang, ini nggak boleh ya. Itu mazhab apa? Teman-teman Muhammadiyah punya pendapat di situ dalam majelis tarjihnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i harus ada debu, ada tanah dan di situ ada debunya. Jadi agak memang agak apa? Paling ketat. Mazhab Syafi'i itu paling ketat memang. Nyentuh istri kalau punya wudu boleh apa enggak? Enggak boleh. Kalau mazhab yang lain, mazhab Maliki, Hambali, nyentuh yang penting enggak syahwat, enggak batal. Mazhab Hanafi, nyentuh mau syahwat enggak batal. Yang batal itu kalau sampai berjima. Loh, lebih gampang. Tapi kalau mazhab Syafi'i, nyentuh sengaja enggak sengaja, syahwat gak syahwat, istri sendiri atau istri orang lain malah tambah parah, itu batal. Jadi paling apa namanya, hati-hati. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Monggo silakan. Ini beneran ini nggak jadi diterangkan, nggak apa-apa ya, berikutnya aja. Monggo monggo. Ini yang mana dulu? Ya enggak, setelah nyampe ya. Kalau ngodok tidak perlu nunggu maghrib besoknya, enggak. Belum tentu kita hidupnya itu nyampe sampai besok, belum tentu. Sampai kapanpun, bahkan di waktu yang dilarang pun boleh mengkodok. Ada itu ustadzah, ya pernah enggak lihat di mana? Di TV ada. Kalau mengkodok enggak boleh di waktu yang dilarang. Loh boleh, justru waktu mengkodok itu bebas. Mau setelah subuh mengkodok boleh. Waktu setelah asar dibuat mengkodok boleh. Yang enggak boleh di waktu setelah subuh dan setelah asar itu sholat sunnah mutlak, yang enggak boleh. Ya, kalau kodok kapan saja, kalau bisa secepat mungkin kodoknya. Nyampe langsung kodok dulu, baru sholat yang misalkan maghribnya kodok dulu, baru sholat isya. Jadi tetap urut, itu sunnahnya. Ada lagi, monggo tadi.
Heeh. Sedangkan di pesawat itu kan bersih. Bersih, heeh. Ada debu misalnya. Heeh. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat di pesawat itu tetap masuknya lihurmatil waqti. Kenapa? Satu, pesawat bisa belok melawan arah kiblat, ya. Kan akhirnya tetap masuk. Meskipun ternyata kita pakai air wudhunya sempurna. Lah kalau misalkan belok. Nah, ya, kalau mazhab Syafi'i itu tetap masuk lihurmatil waqti. Makanya waktu saya umroh, ya saya kebetulan yang bimbing. Padahal saya bukan pembimbing. Sama pembimbingnya disuruh membimbing. Saya bukan pembimbing. Monggo Ustaz. Loh ya apa sih? Saya enggak pengalaman. Ya ta'awur, ayo wes jalan-jalan. Oh enggak pengalaman disuruh bimbing. Enggak, maksudnya masalah sholat dan lain sebagainya. Ini gimana Ustaz sholatnya? Ya kita sholatnya lihurmatil waqti. Karena apa? Kita enggak bisa menghadap kiblat meskipun kita bisa wudhu sempurna. Kita enggak tahu pas pesawat tiba-tiba balik. Akhirnya sholat lihurmatil waqti sambil duduk. Kan enggak mungkin berdiri kan? Gak bisa, syarat dan rukun tidak terpenuhi. Ketika nyampe di Madinah, ayo qadha semuanya berjamaah. Itu, oke? Ada lagi pertanyaan? Monggo, monggo. Oh, batal wudu. Batal wudu apakah cuma saat sholat atau pas baca Quran? Baca Quran kita wajib punya wudu apa enggak? Wajib. Sholat kita wajib punya wudu apa enggak? Wajib. Batal wudunya sama enggak? Sama, ya. Jadi mau kita baca Quran, kalau kita batal ya nggak boleh. Jadi itu rentetan, sesuatu yang harus dalam keadaan berwudu, sholat, baca Quran, apalagi ya dan lain-lain lah ya. Monggo silakan Mbah. Apakah memang ada gitu ya? Ya. Apakah memang ada sholat sunnah wudu? Ada. Itu yang dicontohkan Sayyidina Rasulullah datang ke Bilal, "Hei Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Kok saya mendengar suara terompahmu, suara sandalmu di surga?" Padahal Bilalnya masih hidup. Sudah terdengar suara langkah kakinya di surga. Bilal bilang, langsung menjawab, "Saya cuma menjaga wudhu. Setiap saya batal, saya wudhu, habis itu saya sholat sunnah. Siap batal lagi, saya wudhu, sholat sunnah wudhu." Ya, ulama mengatakan ini karena dilakukan setelah wudhu, maka namanya sholat sunnah wudhu. Boleh, ya. Kita misalkan datang habis wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah qobliyah, ya. Akhirnya mau sholat maghrib, jamaknya wis pulang semuanya, ya. Kakean sholat sunnah, ya. Harus bisa milih, ya. Kalau waktunya cuma 2 menit, berarti kan harus milih. Ini mana yang harus saya dulukan? Salat sunnah wudu, tahiyatul masjid, apa qobliyah? Yang mana Bah? Kira-kira Bah? Qobliyah dipilih. Kalau qobliyah yang kita lakukan, salat sunnah wudu dapat. Pertanyaan? Monggo. Monggo. Sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, memakai handi plus, tetapi memakainya itu dia sudah berwudu, sudah wudu, kemudian pakai handi plus. Boleh ndak? Boleh. Kenapa? Karena wudunya sudah sempurna. Nah, kalau misalkan wudhu lagi, apakah handi plus harus dibuka? Ya dilihat wudhunya itu karena batal, wudhu yang pertama, atau hanya memperbarui wudhu. Ya, kalau memperbarui wudhu kan sunnah, gak wajib. Ya, dan bunyi juga. Tak lanjutkan sedikit ya. Jadi kalau misalkan batal, ya harus dilepas lagi untuk memastikan air nyampe. Yang kedua, yang terakhir sebelum saya akhiri, bagaimana kalau kita makan sedangkan kondisi kita punya wudu? Apakah batal wudu kita? Tidak batal. Makan tidak membatalkan wudu. Nah, termasuk kalau kita misalkan sudah wudu di rumah, terus jalan nginjak najis, najis juga tidak membatalkan wudu. Jadi tinggal gimana? Kalau kita nginjak najis, tinggal dicuci najisnya itu, disucikan.
Kalau kita makan sedangkan kita punya wudu, gimana yang harus kita lakukan? Tinggal kumur-kumur atau sikat gigi, gak usah berwudu lagi. Karena nanti yang membatalkan wudu itu ada 4, ya. Buang angin, buang air kecil, buang air besar, nyentuh yang bukan mahram. Nanti akan dijelaskan siapa yang bukan mahram. Boleh nggak nyentuh istri? Kenapa istri kok bukan mahram? Kenapa kok istri batal? Boleh nggak kalau istrinya orang yang tak sentuh? Itu nanti ceritanya beda ya. Siksaan-siksaannya ya. Beda ya. Tapi sabar ya yang di sini. Nanti macam-macam, nyentuh kemaluan itu gimana? Gimana kalau dibalik nyentuhnya? Pernah kan? Kemaluannya dibalik gimana? Bukan kemaluannya yang dibalik, tangannya yang dibalik ya. Itu gimana? Nanti di pertemuan berikutnya. Karena waktunya habis, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.